Baik, Shalom. Pada kesempatan saat ini, saya akan menjelaskan mengenai fungsi hukum tata pemerintahan. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Charles PK, mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara, kelas reguler angkatan tahun 2023. Baik, di sini ada dua poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama itu mengenai fungsi-fungsi utama hukum tata pemerintahan dalam sistem negara Indonesia. Yang kedua, poin yang kedua, peran hukum tata pemerintahan dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efisien. Baik, yang pertama, fungsi yang pertama itu, poin pertama mengenai fungsi-fungsi utama. Hukum tata pemerintahan ini sering disebut sebagai hukum administrasi negara yang merupakan cabang hukum publik yang mengatur hubungan antara pemerintahan dan juga masyarakat serta mengelola pemerintahan negara. Dalam konteks negara Indonesia, fungsi utama hukum tata pemerintahan terbagi atas beberapa bagian. Di sini yang saya akan menjelaskan yaitu fungsinya dan juga contoh di Indonesia. Fungsi yang pertama itu mengatur dan membatasi kekuasaan pemerintah. Fungsinya itu untuk mengatur bagaimana kekuasaan pemerintah dijalankan dan membatasi kewenangan agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Contohnya, pengaturan tentang kewenangan presiden, gubernur, bupati, dan pejabat publik lainnya yang diatur dalam undang-undang seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Baik, kita masuk di fungsi utama yang kedua, yaitu memberikan kepastian hukum. Fungsinya itu untuk memberikan kerangka hukum yang jelas agar pemerintah dapat menjalankan tugasnya dengan transparansi dan masyarakat memahami hak kewajibannya. Contoh di Indonesia itu peraturan yang mengatur prosedur administrasi pemerintahan seperti pelayanan publik yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2029 tentang pelayanan publik. Baik, fungsi utama yang ketiga yaitu melindungi hak-hak masyarakat. Fungsinya itu untuk menjamin bahwa pemerintah bertindak sesuai hukum sehingga hak-hak masyarakat terlindungi. Jika terjadi pelanggaran, masyarakat dapat menuntut melalui jalur hukum, yaitu melalui instansi-instansi yang terdapat di Indonesia, instansi hukum, masyarakat dapat mengadu ke sana. Contohnya di Indonesia, itu penyediaan mekanisme untuk mengajukan keberatan terhadap keputusan pemerintah melalui pengadilan tata usaha negara, yaitu PT-UN. Baik, selanjutnya fungsi utama yang keempat. Itu fungsi utama yang keempat, menjamin akuntabilitas dan transparansi pemerintah. Fungsinya itu untuk memastikan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas tindakan dan kebijakannya kepada masyarakat. Jadi setiap tindakan yang dibuat pemerintah itu, mereka dapat bertanggung jawab kepada masyarakat. Itu contohnya itu terdapat di Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, yaitu tentang keterbukaan informasi publik, mengatur hak masyarakat untuk mendapatkan informasi pemerintah. Baik, fungsi yang selanjutnya yang kelima, yaitu mengatur hubungan antara lembaga negara. Fungsinya itu untuk mengatur hubungan dan pembagian kewenangan antara lembaga negara agar tidak terjadi tumpang tindih atau konflik. Contoh di Indonesia, pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka otonomi daerah. Baik, fungsi yang selanjutnya yang keenam itu ada membangun prinsip negara hukum atau Rechtsstaat.
Itu fungsinya ini, fungsi membangun prinsip negara hukum itu untuk untuk dalam sistem negara hukum seperti Indonesia. Hukum tata pemerintahan memastikan bahwa seluruh tindakan pemerintah didasarkan pada hukum atau legality principle. Contoh di Indonesia yaitu penerapan asas legalitas dalam penerbitan keputusan atau tindakan administrasi pemerintah. Baik contoh yang terakhir, fungsi yang akhir itu fungsi yang ketujuh yaitu menyelesaikan sengketa administrasi negara. Baik fungsinya itu untuk memberikan mekanisme penyelesaian sengketa antara pemerintah dengan masyarakat atau antara instansi pemerintah sendiri. Contoh di Indonesia itu peran PT UN dalam menyelesaikan sengketa antara usaha negara. Baik, itu penjelasan poin pertama. Kita masuk di penjelasan poin kedua yaitu mengenai peran hukum tata pemerintahan dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efisien. Hukum tata pemerintahan ini ia memiliki peran yang sangat penting untuk menciptakan pemerintahan yang efektif dan efisien. Ada beberapa penjelasan mengenai peran hukum tata pemerintahan untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efisien. Baik, penjelasan yang pertama yaitu memberikan kerangka hukum yang jelas. Yang pertama itu, hukum tata pemerintahan menetapkan aturan, prinsip, dan prosedur yang menjadi dasar penyelenggaraan pemerintahan. Penjelasan yang kedua itu dengan adanya kerangka hukum yang jelas, pemerintah dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara terarah dan sesuai dengan hukum. Baik untuk efisiensi dan efektivitas, yaitu yang kedua menjamin kepastian hukum. Penjelasannya yaitu kepastian hukum ini sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan wewenang oleh aparatur pemerintah. Yang kedua, hukum tata pemerintahan ini harus memberikan panduan yang jelas tentang kewenangan, tanggung jawab, dan batasan dalam mengambil keputusan. Terus yang ketiga, mendukung transparansi dan akuntabilitas. Penjelasannya itu, hukum tata pemerintahan mewajibkan pemerintah untuk bekerja secara transparan dan bertanggung jawab kepada masyarakat. Jadi setiap apa yang dibuat oleh pemerintah itu sudah terdapat hukum tata pemerintahan dan mereka harus menjalankan dengan transparansi dan akuntabilitas. Selanjutnya yang keempat itu mengatur hubungan antara lembaga pemerintah. Yaitu penjelasannya itu untuk mengatur pembagian tugas dan wewenang antara lembaga-lembaga negara baik di tingkat pusat maupun daerah. Mereka harus saling berhubungan antara pusat dan daerah. Yang kedua itu hal ini mencegah tumpang tindih, untuk mencegah tumpang tindih dan konflik antara lembaga sehingga meningkatkan efisien pemerintahan. Yang kelima itu ada mendukung pelayanan publik yang baik. Jadi dalam hukum tata pemerintahan terdapat aturan yang mengatur penyediaan pelayanan publik agar memenuhi prinsip efektivitas, efisien, dan keadilan. Ya, aturan-aturan ini memastikan bahwa masyarakat mendapat pelayanan yang terbaik dari pemerintah. Baik, selanjutnya yang keenam, menjamin perlindungan hak asasi dan kepentingan publik. Baik, hukum tata pemerintahan ini memberikan perlindungan kepada setiap masyarakat dari tindakan sewenang-wenang pemerintah. Jadi hukum tata pemerintahan ini terdapat juga hak asasi manusia dalam hukum tata pemerintahan yang
yang dibuat oleh tindakan pemerintah yang sewena-wena itu memiliki hak asasi manusia. Terus selain itu, hukum ini memastikan bahwa kebijakan yang diambil oleh pemerintah itu mempertimbangkan kepentingan publik secara menyeluruh. Baik, yang ketujuh, yaitu mendorong reformasi birokrasi. Penjelasannya itu menjadi landasan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem administrasi negara. Reformasi juga mencakup perbaikan prosedur kerja, penggunaan teknologi, dan peningkatan kompetensi aparatur negara. Yang kedelapan yaitu membantu penyelesaian sengketa. Jadi setiap permasalahan yang terdapat pada pemerintahan, yaitu hukum tata pemerintahan ini, dia dapat membantu setiap sengketa yang terjadi. Yaitu menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa antara pemerintahan dengan warga negara, seperti melalui peradilan tata usaha negara atau PT-UN. Yaitu ini juga membantu menciptakan stabilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Baik, mungkin itu penjelasan singkat saya mengenai fungsi hukum tata pemerintahan dan peran hukum tata pemerintahan dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efisien. Baik, akhir dari saya mohon maaf jika ada kata yang salah. Akhir